Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah PT kita pada minggu ini, aku pengen ngajak adik-adik itu untuk belajar sebuah lagu yang judulnya Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Shalom. Gak kedengeran. Coba. Shalom. Kurang. Kalau bisa nih sampai gereja kedengeran ya. Coba ya. Shalom. Wih, baru kedengeran. Dikit kedengeran. Gimana? Pembukaannya keren gak itu openingnya? Kayak ada yang beda kan dari yang lain tuh. Bosen aja cuma gitu doang. Keren gak? Nah, jadi aku di sini sebagai MC pada ibadah minggu ini. Aku pengen ngajak adik-adik tuh yang belum mandi. Nih yang belum mandi dulu, di post dulu videonya, mandi dulu. Yang belum ada Alkitabnya, bawa dulu Alkitabnya. Terus yang masih ada HP-nya tuh di kiri kanan masih nyala tuh. Nah, matiin ya. Matiin dulu. Chat dulu ke temennya atau enggak ke ceweknya atau ke pacarnya, mantannya juga. Nah, chat dulu aja. Bilang mau ibadah gitu, ya. Ayo, kakak tunggu. Post dulu aja kalau enggak. Udah? Nah, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Semoga adik-adik sehat semua ya. Walaupun dari kondisi daring ini, ibadah kita kita persiapkan, kita serahkan semua hati kita untuk Tuhan. Mari kakak ajak untuk saat teduh sejenak. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Aku ajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah pujian. Masuklah semua menghadap Tuhan dari Gita Bakti 12, bait yang pertama dan kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu telah menyertai kami untuk beribadah dalam minggu ini ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah Kak Ivan nanti sebagai pelayan firman, agar apa yang keluar dari mulut Kak Ivan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, berkati kami agar kami tidak terganggu oleh hal-hal yang dapat mengganggu kami dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita menaikkan sebuah pujian. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu dari kitab Bakti 61, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Oke teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami puji dan kami sembah, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, datanglah ke tengah-tengah kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan memohon. Amin. Oke teman-teman, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ibrani. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ke-7. Sudah dibuka Alkitabnya? Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kita baca. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengulik tentang iman. Bicara tentang iman tentu ini bukan hal yang baru, ya kan? Pasti kita sering mendengar tentang iman. Kita pasti punya punya konsep di dalam diri kita punya sudut pandang sendiri tentang iman itu apa bagi kita. Namun saat ini kita mau belajar bersama untuk mengerti dan memahami apa itu iman. Di manakah letak kekuatan iman Kristen yang ada di dalam diri kita yang kemudian memampukan kita untuk hidup benar di jalannya Tuhan. Sebagaimana pada kitab Ibrani yang kita baca ini, di sana memberikan cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab di mana mereka telah melewati kehidupan mereka sehingga mereka karena mereka punya iman kepada Allah, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa karena mereka hidup berkenan kepada Allah. Makanya kakak mau bilang salah satu aspek kehidupan dari orang percaya, salah satu aspek kehidupan dari orang Kristen adalah memiliki iman atau hidup beriman kepada Allah. Nah, iman itu sendiri juga harus disertai sama ketaatan, sama firman Tuhan. Jangan lupa juga kita peka sama perkataan Tuhan. Nah, bicara tentang iman itu apa sih teman-teman? Pengertian iman itu apa sih? Nah, kalau kakak baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, iman itu adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, atau kepercayaan kepada nabi atau Allah dan sebagainya. Kemudian iman juga mengartikan itu ketetapan hati atau keteguhan hati. Nah, tapi kalau menurut kakak, iman Kristen itu belum cukup kalau cuma sebatas yakin dan percaya, atau tadi kalau menurut KBBI itu iman itu keteguhan hati, itu belum cukup menurut kakak. Nah, iman Kristen itu nggak cukup menurut kakak. Iman Kristen itu bukan soal cuman kita membaca firman Tuhan. Iman Kristen itu bukan soal kita memuji nama Tuhan, rajin beribadah. Terus iman Kristen itu bukan mentang-mentang kita sudah ditebus dosa-dosa kita, terus kita bisa hidup semena-mena, kita bisa hidup semau kita. Enggak, bukan itu teman-teman. Iman itu adalah bagaimana kita percaya sama janji-janji Tuhan yang belum kita lihat sekarang, yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Dan juga kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam perikop ini kitab Ibrani mau memberikan contoh-contoh dari tindakan iman yang dilakukan sama tokoh-tokoh Alkitab. Nah, sebelum itu kita mau bahas perikop ini ayat per ayat, teman-teman. Kita baca ayat pertama. Ayat pertama bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman, ayat pertama ini menurut kakak ada dua part, teman-teman. Ada dua kalimat yang disatukan. Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maksudnya apa sih? Maksudnya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maksudnya begini,
kita seorang yang punya iman, kita beriman kepada Tuhan, kita menyerahkan segala aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Itu. Terus yang kedua, bagian yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mau mengartikan begini, hanya dengan iman yang kita miliki, teman-teman, kita bisa melihat hidup yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Itu. Terus kita lanjut ayat 2 dan 3. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihatlah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Maksudnya gini teman-teman, hasil dari iman yang kita miliki, kita berkeyakinan bahwa alam semesta yang kita tempati saat ini, teman-teman, saat ini mungkin kita nggak tahu proses pembuatannya gimana, mungkin kita nggak tahu asal usulnya tempat kita, nggak tahu bagaimana, tapi dengan iman yang kita miliki itu benar adanya bahwa alam semesta yang kita tempati ini itu dijadikan sama Tuhan melalui firman Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita nggak bisa lihat dengan mata fisik kita nih, tapi dengan iman kita mampu yakin dan percaya bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, dalam perikop ini teman-teman, kitab Ibrani juga mau menceritakan yang tadi kakak bilang, karena tindakan iman yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama, teman-teman, kita lihat di ayat 4. Karena iman Habel, teman-teman, siapa sih yang nggak tahu cerita tentang Habel sama Kain ini kan? Karena itu pada saat itu Habel yang mempersembahkan korban yang lebih baik sehingga Allah berkenan kepada persembahannya Habel pada saat itu. Nah, kemudian kisahnya pada saat itu kan Kain cemburu, nggak suka, kemudian dibunuhlah Habel kan ceritanya pada saat itu. Nah, teman-teman, karena iman yang dimiliki sama Habel pada saat itu, Habel mengalami mujizat. Dikatakan di ayat 4, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah itu. Terus lanjut lagi di ayat 5 teman-teman. Karena iman Henok. Nah ceritanya teman-teman, Henok yang terangkat ke surga karena imannya. Teman-teman lihat cerita tentang Henok itu ada di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Diceritakan bahwa Henok hidup dekat dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah. Nah pertanyaannya, pada saat itu apa Henok bisa melihat Allah? Enggak. Tapi karena iman yang luar biasa yang dimiliki Henok mampu hidup berkenan kepada Allah. Tanpa iman nggak bisa seseorang hidup berkenan kepada Allah. Jangan ngarep teman-teman. Nah itu dari Habel sama Henok, keduanya karena memiliki iman, lalu Allah berkenan kepada mereka. Lanjut ayat 6. Nah ayat 6 dikatakan teman-teman, barang siapa hidup berpaling kepada Allah. Maksudnya tuh gini teman-teman. Teman-teman hati-hati kalau baca ayat 6 ini secara sekilas doang, terus punya arti, punya tafsiran yang menurut kakak pasti kebalik. Kalau kita bacanya buru-buru kan artinya kayak gini teman-teman. Tetap sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus baca. Kalau kita baca berpaling kan kesannya kita berpaling itu kan balik muka gitu ya, menghindar. Nah, tapi kalau di sini kan sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Nah, maksudnya kita hidup itu harus seutuhnya kepada Allah.
Makanya kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Di ayat 6 dibilang bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, teman-teman, dari cerita tadi Habel sama Henok udah sangat jelas teman-teman bahwa mereka adalah contoh karena iman yang mereka miliki, mereka melakukan pekerjaan yang benar di hadapan Allah sehingga Allah berkenan kepada mereka. Oh ya, ayat 7 teman-teman. Nah, ayat 7 ini cerita yang apa ya, yang sering banget kita dengar, bahkan filmnya ada, ya kan? Siapa sih yang nggak tahu tentang Nuh, ya kan? Pada saat itu Nuh yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang besar, untuk membuat bahtera. Mungkin pada saat itu juga Nuh belum pernah melihat kapal yang sebesar itu, tapi di dalam ceritanya Allah memberikan petunjuk kepada Nuh ukuran kapalnya seberapa, lebarnya, tingginya, panjangnya. Itu semuanya Allah berikan kepada Nuh. Terus Nuh nurut kan? Nuh mengikuti semua petunjuk-petunjuk dari Allah untuk membuat kapal itu. Kemudian setelah kapal itu jadi juga kan Allah memberi perintah untuk menyelamatkan keluarganya, kemudian menyelamatkan binatang-binatang, sebab Allah pada saat itu akan menghukum dunia karena manusia pada saat itu banyak melakukan dosa. Allah akan mendatangkan bencana air bah, teman-teman. Nah, lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat dari Kejadian pasal 6 sampai pasal 9. Di situ cerita tentang Nuh, bencana air bah yang didatangkan Allah. Nah, teman-teman, itu dia sebagian contoh dari tokoh-tokoh Alkitab di mana mereka mengalami peristiwa yang luar biasa karena iman yang mereka miliki. Nah, kita anak-anak teruna dituntut untuk meneladani sikap mereka. Supaya apa? Supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Siapa di sini yang nggak mau hidup berkenan kepada Allah? Pasti semuanya berharap demikian kan. Nah, sama kayak kalau kita baca pasal 11 ini secara menyeluruh sampai dengan ayatnya yang ke-40 teman-teman. Di situ banyak cerita tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang semuanya karena mereka punya iman, mereka mengalami peristiwa yang luar biasa. Mereka mengalami mujizat dari Allah. Nah, ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang semasa hidupnya merasakan ketidakpastian, mereka dianiaya, mereka hidup menderita. Nah, tapi mereka fokus mereka kepada janji Tuhan. Mereka fokus akan perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena pandangan mereka ke situ, karena fokus mereka ke situ, teman-teman, mereka tahan. Mereka tahan dengan kehidupan mereka, tapi pada akhirnya mereka mengalami janji Tuhan. Mereka punya pengharapan kepada janji Tuhan. Beriman kepada Tuhan tujuannya adalah percaya akan apa yang Tuhan janjikan, teman-teman. Bukan memaksa Tuhan mengerjakan apa yang kita inginkan. Teman-teman sadar gak sih? Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, minta kepintaran, minta kesehatan, terus apa lagi? Kita seringkali berdoa minta rezeki yang cukup, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita malah bertindak sebaliknya. Kita doa minta kepintaran kepada Tuhan, tapi sehari-hari kita malas belajar. Kita mageran, malas buat buka buku. Terus tadi kita doa minta kesehatan, tapi kehidupan sehari-harinya kita jajan sembarangan. Makan ini itu yang gak benar. Ngerokok yang laki-laki. Pokoknya banyak hal-hal yang kita lakukan memaksa Tuhan menuruti kemauan kita.
tapi kitanya hidup nggak sesuai aturannya Tuhan. Nah teman-teman, kadang-kadang ada konsep yang menurut kakak ada konsep yang salah ketika kita memandang iman. Kakak analogikan gini, suatu hari kakak main ke rumah teman kakak, sebut aja namanya John. Nah kakak main ke rumah teman kakak nih, kakak main ke rumah John, terus Johnnya ada di rumah. Johnnya bilang, ngapain Van ke rumah gitu. Terus kakak jawab, John, gue tahu deh lu kan baru punya PS5, ajak gue dong main bareng gitu kan. Terus John, gue tahu kalau gue main di rumah lu kan kayaknya gue bakal dikasih makan enak nih sama nyokap lu nih. Nah John pada saat itu ekspresinya tuh beda teman-teman. John bilang ke kakak gini, ya udah ayo main gitu, tapi GR banget lu Pan, pede banget. Kalau mau main tapi siapa yang mau ngasih makan? Nyokap gua nggak ada, pergi gitu kan. Terus pas abis itu kakak tahu nyokapnya John pergi nih, nggak ada di rumah. Akhirnya kakak kecewa kan sama John. Kakak bilang, ya percuma John, gue main di rumah lu. Kalau main tapi perut kelaparan ya nggak enak juga. Ya udahlah, gue pulang aja lah. Gitu. Nah teman-teman, cerita yang tadi tuh mau mengartikan kalau kita nggak punya sesuatu yang nggak sesuai harapan, pasti kita kecewa, kemudian kita pergi meninggalkan itu, ya nggak sih? Nah, teman-teman, beriman tuh bukan yang kayak gitu ya. Sayangnya banyak banget orang yang punya konsep demikian, punya pikiran kayak gitu. Saya beriman kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan akan memberikan segala sesuatu kepada saya. Terus ketika Tuhan nggak kasih apa yang saya mau, saya kecewa, kemudian saya akhirnya pergi meninggalkan Tuhan. Teman-teman, baik lagi ke ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi teman-teman, kalau kita punya pikiran kayak tadi, sama aja kita gak punya iman dong. Nah teman-teman, kalau kita sudah merasa beriman kepada Tuhan, wajar dong kita berharap sama Tuhan. Tapi jangan lupa juga sama tugas kita, sama sesuai tadi yang sudah kakak bilang di awal. Tugas kita adalah kita hidup beriman, percaya kepada Tuhan, tapi kita juga punya tugas untuk taat sama Tuhan, taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Teman-teman buka Roma 10 ayat 17. Dia bilang, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maksudnya gini, ketika kita siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan, berarti kita mau hidup dituntun menurut firman Tuhan. Sehingga iman akan menuntun kita kepada hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Menurut baca Alkitab dari awal sampai akhir, banyak banget perkataan firman Tuhan yang harus kita pahami. Tujuan kita hidup beriman ya memang supaya hidup kita penuh pengharapan. Ketika kita sudah baca firman Tuhan, teman-teman, melakukan apa yang Tuhan mau, ngejauhin apa yang Tuhan larang, kita hidup beriman, fokus sama janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita, percaya deh, itu adalah sikap yang berkenan kepada Tuhan. Kakak mau bilang, peliharalah iman dalam diri teman-teman. Jangan hanya karena keinginan kita nggak bisa kita raih, terus kita kecewa sama Tuhan. Lebih-lebih lagi kita pergi meninggalkan Tuhan. Oh jangan kayak gitu deh teman-teman. Kakak bisa bilang tuh cemen. Ingat, Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya teman.
Apa yang kita minta sebenarnya bisa aja Tuhan kasih, tapi Tuhan juga ngukur kapasitas kita. Semua yang baik bagi kita itu belum tentu benar bagi Tuhan. Contoh aja kayak gini. Seorang anak umur 3 tahun deh, sama orang tuanya dikasih mainan buat anak umur 10 tahun. Pasti tuh mainan cepat rusak karena bukan jodohnya. Jadi manusia teman-teman, jangan mentingin egonya sendiri deh. Semaunya sendiri, hidup suka-suka semena-mena. Teman-teman, hiduplah menurut firman Tuhan. Karena teman-teman buka deh Yudas 1 ayat 21. Janji Tuhan udah jelas loh teman-teman di situ. Yudas 1 ayat 21 bilang, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, teman-teman, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh. Contohlah tokoh-tokoh Alkitab yang udah kita baca tadi, teman-teman. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita tahu karena mereka hidup beriman, karena mereka hidup taat kepada Tuhan, karena mereka hidup berkenan dan Allah berkenan kepada mereka, ujung-ujungnya happy ending kan? Siapa yang di sini nggak mau kayak tokoh-tokoh dalam Alkitab? Ketika kita merasakan mujizat dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, mau kita merasakan mujizat dalam hidup kita? Jawabannya adalah, makanya kita harus hidup beriman kepada Tuhan. Oke, itu teman-teman Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7 ayat 7 yang kita baca hari ini. Kita berdoa teman-teman. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Melalui doa ini kami datang dengan iman kepadamu, iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan. Hari ini juga Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Kembali kami dikuatkan dan dituntun ke jalan yang Tuhan kehendaki. Sebab hanya dengan imanlah kami mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, kakak kembalikan ke liturgos. Adik-adik, dari firman yang sudah kita dengar tadi, kita tahu kalau iman adalah dasar dari segala hal. Dengan iman kita diselamatkan, iman kita kepada Allah juga yang memampukan kita untuk tahu dan mengerti kehendak-Nya. Adik-adik, mari kita jadi pribadi yang penuh dan teguh beriman pada Allah. Jadi pribadi yang memberikan diri kita penuhnya untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita pasti ada naik turunnya. Tapi asal kita mau percaya dan memberi diri kita kepada Tuhan, pasti kita akan diberikan kekuatan dan mukjizat untuk melaluinya. Untuk meresponi firman kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu telah menyertai kami untuk melakukan ibadah ini dari awal hingga sekarang. Sekarang kami ingin menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah, untuk dalam studi kita, untuk pembelajaran yang melalui daring. Kiranya Kau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan menerima dan mencerna pelajaran-pelajaran yang sudah kami terima oleh guru-guru kami. Berkati ya Bapa agar setiap tugas, setiap ulangan yang kami kerjakan itu selalu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin berdoa juga untuk PT kami. Kiranya Engkau berkati dari pengurus, dari adik layan dan kakak layan, berkati juga agar mereka selalu dalam keadaan yang sehat untuk terus melakukan pelayanan dan harus sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati untuk setiap kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan oleh PT kami, kiranya Engkau memberkati, Engkau persiapkan, dan Engkau lengkapi agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIBZ Bahot ya Bapak. Berkati dalam setiap pendeta, PHMJ, maupun orang-orang yang bekerja atau melayani dalam gereja kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam kondisi yang sehat, dalam mental yang kuat, karena kami tahu bahwa kondisi saat ini kami dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat agar terus bisa melakukan ibadah walaupun yang dilakukan secara daring. Ya Bapak, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa pandemi ini sudah lama berlangsung dan masih berlangsung sampai sekarang. Kiranya Engkau membantu untuk memberkati masyarakat-masyarakat agar melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar pandemi ini dapat cepat selesai ya Bapak. Berkati dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, menteri hingga tingkat daerah agar semua dapat melaksanakan aturan-aturan yang sesuai dengan yang berlaku. Ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Biar pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah mau mengakhiri
ibadah kita pada minggu ini. Untuk itu, aku ajak teman-teman untuk mengangkat sebuah pujian yang berjudul Yesus Kristus Sumber Hidup dari Gita Bakti 78 ayat pertama. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Teman-teman, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan kami sembah dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih bahwasanya hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih hari ini firman yang sudah kami dengarkan mengingatkan kami lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang teguh. Kami boleh mencontoh, kami boleh meneladani sikap-sikap iman yang dimiliki dari tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan, berkati kami, mampukan kami untuk melalui kehidupan kami yang masih rahasia selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami sehingga setiap yang boleh kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah mengikuti ibadah kali ini dari awal hingga akhir. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan, stay at home. Kalau kita mau keluar tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah IHMPT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai berjumpa di ibadah PT selanjutnya. Dah. Sih.